Assalamualaikum. Hai guys, kami dari 12 AKL 1. Kami bagian dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang novelnya Bapak Presiden ketiga kita, yaitu almarhum Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie. Nah, jadi guys, salah satu novel almarhum Pak Habibie yang ingin kami bahas yaitu yang berjudul The True Life of Habibie, atau cerita di balik kesuksesan Pak Habibie. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita mengetahui identitas novel tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke cerita. Habibie terhitung sebagai orang yang banyak berjasa dalam bidang ilmu konstruksi pesawat terbang, dan kontribusinya pada ilmu ini telah dikenal dan digunakan oleh industri pesawat terbang di mancanegara. Terakhir, ia termasuk di dalam kurang lebih 30 mantan kepala pemerintahan di dunia yang dilamar menjadi anggota Inter-Asian Council. Dari garis keturunan ibu B.J. Habibie adalah generasi keempat dari Citro Wardojo, seorang terdidik yang telah meraih gelar dokter dalam usia 19 tahun. Ia juga gemar berenang, suka menyanyi, main layang-layang, naik kuda, main gundu atau kelereng, malogo atau lugo, yaitu permainan dari tempurung segi tiga. Berhubung wajah B.J. Habibie sangat mirip dengan ayahnya, maka menurut kepercayaan dan tradisi Bugis Makassar, anak itu harus dijual secara simbolis. B.J. Habibie dibeli oleh Raja Baru dengan sebilah keris. Dalam pelajaran stereogeneo, siswa yang lain meskipun diberi waktu 2 jam oleh guru untuk mengerjakannya, tidak akan ada yang bisa, tapi B.J. Habibie dapat menyelesaikannya dalam tempo beberapa menit. Ia senang bersahabat dengan siapa saja, penuh kegembiraan dan sering berkelakar. Murid-murid yang lain selalu merasa gembira kalau tiba-tiba B.J. Habibie muncul di antara mereka. B.J. Habibie mendengar sendiri di malam ketika ayahnya meninggal, ibunya yang waktu itu mengandung 8 bulan berteriak-teriak dan bersumpah di depan jasad Alwi Abdul Jalil suaminya, bahwa cita-cita suaminya terhadap pendidikan anak-anaknya akan diteruskannya. Saya memilih B.J. Habibie karena anak itu kelihatan lebih serius dalam hal belajar. Sampai-sampai di balik pintu pun ia bisa membaca buku dengan asiknya. Sebenarnya kasihan adiknya yang juga minta disekolahkan di luar negeri. Tetapi bagaimana? Waktu itu untuk B.J. Habibie saja saya harus melepas seluruh tabungan. Pokoknya habis-habisan. Saya jual perhiasan. Sebagai janda yang tak memiliki koneksi, terpaksa saya harus berjuang sendiri demi anak. Selama 24 jam, ia dalam keadaan tidak sadar. Ia 3 kali dikembalikan ke kamar mayat dari bangsal biasa. Ia telah berjanji untuk mempersembahkan jiwa raganya kepada bangsa dan tanah airnya, atau hancur badan, atau tetap berjalan, atau jiwa besar dan suci, atau membawa aku padamu. Saya akan menikah, sapi kaget dibuatnya, dan dengan berkelakar ia bertanya, siapakah yang kurang beruntung tersebut? Dalam bahasa Belanda, wie is de Agalekuge? Jawabannya adalah Hasri Ainun Besari. Kemana-mana B.J. Habibie naik bus, bahkan karena kekurangan uang untuk membeli kartu langganan bulanan 2-3 kali seminggu, ia jalan kaki mengambil jalan pintas sejauh 15 km. Sepatunya berlubang-lubang. Menjelang musim dingin baru lubang sepatunya ditambal. Hidup mereka pas-pasan, tetapi ternyata dalam hidup pas-pasan begitu ada kebahagiaan tersendiri. Ainun merasa berbahagia malam-malam hari berdua di kamar. B.J. Habibie sibuk di antara kertas-kertasnya yang berserakan di tempat tidur. Ainun menjahit, membaca, atau berbuat yang lainnya. Ia terbaru juga bila pada saat-saat tertentu melihat suaminya membantu tanpa diminta, seperti mencuci piring atau mencuci popok bayi yang masih ada isinya. Waktu lama di Eropa, nasionalismenya justru makin tumbuh. Kadang-kadang saya menemukan potret-potret yang di belakangnya ditulis syair-syair. Syairnya tentang Indonesia. Memang dari dulu jiwanya untuk pembangunan, kata Ainun mengenang masa hidupnya merantau di Jerman Barat.
Perusahaan yang tergolong industri besar dari Jerman itu sekitar 3 tahun sebelumnya tidak dapat memecahkan persoalan penstabilan konstruksi di bagian ekor pesawat. Dalam waktu 6 bulan, B.J. Habibie memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya ia dapat berhasil dengan baik. Penemuan-penemuan tersebut sudah diabadikan oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan konstruksi pesawat terbang, dikenal dengan teori Habibie, faktor Habibie, dan metode Habibie. Pada tahun 1974, B.J. Habibie sudah diangkat menjadi wakil presiden dan direktur teknologi MBB. Jabatan itu adalah jabatan tertinggi yang pernah diduduki oleh seorang asing di perusahaan itu. Lewat prakarsa B.J. Habibie sejumlah 30 orang, Indonesia dapat bekerja di MBB. Hal itu bisa terjadi karena B.J. Habibie berhasil meyakinkan pihak perusahaan bahwa orang-orang Indonesia terampil dalam bekerja. Oke guys, sekian dari cerita kami.